Yang penting saya pertama itu penting jembatan. Nah, ini kayak mimpi lah ya. Tidak terbayang kalau di sini akan dibangun jembatan yang megah dan luar biasa. Baru untuk di Indonesia, perasaan saya senang dan bangga. Artinya kebanggaan bahwa kita engineer Indonesia mampu untuk mempersembahkan suatu jembatan kelas nasional kepada masyarakat di wilayah timur. Bukan hanya yang kita bangun itu bukan hanya jalan tol yang gede-gede atau pelabuhan yang gede-gede atau airport yang gede-gede, tapi jembatan antar desa, jembatan antar pulau yang seperti ini juga antar desa, antar kecamatan, antar pulau yang kecil-kecil. Saya kira penting untuk mobilitas barang dan jasa. Ini bisa menjadi contoh bahwa ini bisa dilakukan pada kota-kota yang lain. Ya, kita memang harus bangga. Ini 90% produk anak bangsa, 90%. Dan kita memang hati-hati dan konservatif dan kita bertahap. Pak Presiden luar biasa. Dikatakan bahwa kapan lagi kita memiliki produk anak bangsa yang harus kita hargai. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri. Bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Sebagai salah satu negara besar dunia, Indonesia telah melaksanakan berbagai proyek infrastruktur berskala besar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pembangunan jembatan-jembatan megah yang tidak hanya menghubungkan wilayah-wilayah penting, tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi dan pariwisata. Pembangunan jembatan-jembatan besar ini tidak hanya memperlancar arus lalu lintas dan mempersingkat waktu tempuh, tapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi. Dan inilah beberapa keajaiban konstruksi jembatan paling menonjol yang telah dibangun dan diresmikan di berbagai daerah di Indonesia. 1. Jembatan Merah Putih, pencapaian terbesar di Indonesia Timur. Jembatan Merah Putih mulai dibangun pada 17 Juli 2011 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 April 2016. Jembatan yang membentang sepanjang 11.140 meter di Teluk Dalam, Pulau Ambon ini memegang rekor sebagai jembatan terpanjang di wilayah Indonesia Timur. Keberadaan jembatan Merah Putih mempersingkat waktu perjalanan dari hampir 1 jam menjadi hanya 15 menit, memberikan dampak signifikan pada mobilitas dan ekonomi lokal. Dibangun dengan anggaran APBN sebesar 779,2 miliar rupiah, jembatan ini menggunakan teknologi canggih yang membuatnya tahan gempa dan dilengkapi dengan sistem monitoring SHMS atau Structural Health Monitoring System untuk mendeteksi kerusakan struktur secara dini. 2. Jembatan Yutefa, tonggak sejarah Papua. Jembatan Yutefa ini diresmikan oleh Presiden Jokowi, didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono pada 28 Oktober 2019. Jembatan Yutefa dahulu dikenal sebagai Jembatan Holtekam yang merupakan jembatan pelengkung baja terpanjang di Papua. Jembatan Yutefa ini terletak di atas Teluk Yutefa yang menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara atau PLBN Sko. Jembatan Yutefa memiliki panjang 11,6 km dan keberadaannya dapat mempersingkat waktu tempuh antar daerah dari yang semula 1,5 jam menjadi 45 menit. Konstruksi jembatan ini menggunakan teknologi modern dan material yang kuat untuk memastikan keamanan dan ketahanan jembatan. Sejak awal konstruksi, jembatan Yutefa mendapatkan 2 rekor muri, yakni pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh dan pemasangan jembatan rangka baja dengan bentuk utuh terpanjang. Jembatan Yutefa tersebut merupakan tonggak sejarah di Papua. Kehadirannya bukan hanya sebagai simbol pemersatu Indonesia sebagai bangsa, tetapi juga sumpah untuk membangun tanah Papua. Pembangunan jembatan Yutefa menjadi bukti bahwa tanah Papua harus maju seperti wilayah lainnya di Indonesia. 3. Jembatan Musi 4, solusi kemacetan di Palembang. Jembatan Musi 4 yang menghubungkan kawasan seberang Ulu dan Ilir di kota Palembang dibangun pada tahun 2016 dan diresmikan pada tahun 2019. Dengan panjang 1.130 meter dan lebar 12 meter,
Jembatan ini dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jembatan Ampera. Pembangunan jembatan Musi 4 menelan biaya sekitar 553 miliar rupiah menggunakan konsep extrados yang menghubungkan kabel stay dan box girder. Jembatan ini tidak hanya indah secara arsitektural, tetapi juga memiliki daya tahan hingga 100 tahun dan lebih tahan gempa berkat penerapan sistem SHMS untuk pemantauan kondisi struktur secara real time. 4. Jembatan Soekarno, ikon baru Kota Manado. Diresmikan pada Mei 2015 oleh Presiden Joko Widodo yang diwakili oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kala itu, Puan Maharani. Jembatan Soekarno di Manado sempat terbengkalai selama 12 tahun. Dengan panjang 1.127 meter dan biaya pembangunan 300 miliar rupiah, jembatan ini kini menjadi ikon dan destinasi wisata populer di Manado. Selain itu, teknologi SHMS yang diterapkan pada jembatan ini memungkinkan pemantauan kondisi secara real time, menjamin keamanannya. 5. Jembatan Batu Rusa II, teknologi modern di Pangkal Pinang. Dikenal juga sebagai Jembatan Emas, Jembatan Batu Rusa II di Pangkal Pinang memiliki panjang 784 meter dan lebar 23 meter. Pembangunan jembatan ini dimulai sejak tahun 2009 dan selesai pada tahun 2017 dengan biaya hampir 500 miliar rupiah. Jembatan ini dilengkapi dengan teknologi base scale yang memungkinkan bagian jembatan untuk naik dan turun, memberi ruas bebas horizontal hingga 70 meter bagi kapal yang melintas. Sistem ini dapat dioperasikan secara manual maupun komputerisasi, menjadikan jembatan Batu Rusa II sebagai salah satu jembatan paling canggih di Indonesia. 6. Jembatan Suramadu, penghubung strategis Pulau Jawa dan Madura. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura memiliki panjang 5.438 meter dan lebar 30 meter, menjadikannya jembatan terpanjang di Indonesia. Diresmikan pada Juni 2009, jembatan ini dibangun dengan biaya 4,5 triliun rupiah. Tujuan utama pembangunannya adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur. Jembatan ini juga dilengkapi dengan sistem SHMS untuk mendeteksi kerusakan struktural secara dini dan mempermudah perawatan berkala. Pembangunan jembatan-jembatan besar ini tidak hanya memperlancar arus lalu lintas dan mempersingkat waktu tempuh, tetapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi, memperkuat konektivitas antar daerah, dan meningkatkan daya tarik wisata di berbagai wilayah Indonesia. Jembatan-jembatan ini bukan hanya keajaiban teknik, tetapi juga berperan penting dalam menghubungkan berbagai pulau di Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memudahkan mobilitas penduduk. Seiring berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur semacam ini akan terus menjadi prioritas dalam memajukan negeri ini.